Ya, dari Singapura ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Hersu. Saya nanti buka videonya, tapi pas bicara boleh nggak tutup lagi videonya, malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa mesti malu? Nggak bisa ngomong Silakan. nanti. Oh, Boleh nggak bisa ditutup ngomong. videonya. Anda gini, Malu. nggak usah ditutup. Anda madep ke belakang saja. Anda nggak usah ditutup layarnya, tapi Anda madep ke belakang. Oke, Boleh nggak ya? apa-apa. Udah Bicara. menawarkan kita. Yang Ya, penting kan silakan udah lanjut. nongolin mukanya ya, saya tutup dulu Ya, videonya. oke. Silakan. Ini Assalamualaikum Babe, saya mau bertanya sekaligus mau kasih masukan. Bukan masukan sih, nggak pantas ya kalau ngasih masukan, ilmunya nggak ada. Ini tadi Babe kan bilang bahwa sebenarnya pemerintah mempunyai legitimasi mengambil untuk mengumpulkan harta wakaf. Nanti diberikan kepada penyalur dari negara. Terus ini kalau kayak gini dan yang setelah dikasih masukan sama Pak Farouk, bisa nggak kalau misalnya itu tuh dirubah, memang orang yang berpenghasilan tinggi itu pajaknya juga potongannya lebih tinggi gitu, Babe. Soalnya bukan apa-apa, Babe. Memang kualitas manusianya gitu, kualitas pemimpin di Indonesia itu memang minus ya, maaf kalau saya bilang ya. Soalnya kita lihat aja nih kemarin Rezim bilang keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi atas dasar latar belakang hukum tertinggi dibilangnya Habib Rizik itu melanggar protokol kesehatan, terus dipidana atas tindakan kriminal. Kan jadi hukum juga dipakainya nggak karu-karuan. Ini hukum yang pemerintah buat, apalagi agama apa mereka mau pakai dengan sebenar-benarnya yang seperti para ulama pahami gitu kan. Kalau memungkinkan nggak, Babe, kalau misalnya ya oke, kita semua rakyat ya, termasuk yang oposisi, bersedia membantu pemerintah dengan memberikan wakaf ya, tapi dikelola oleh para ulama yang dari oposisi. Itu memungkinkan nggak pemerintah misalnya? Maksudnya kita kan terlalu dipisahkan. Sekarang kita terlalu dipisahkan kan, oposisi itu kayaknya selalu digebuk ya. Bagaimana kita gimana ya bisa rakyat Indonesia kan, kita harus menolong juga yang oposisi ya. Jadi ulama yang oposisi itu maksudnya ketua wakaf saya aja gitu maksudnya. Mantap ya. Pak Farouk juga ini yang ahli wakaf. Jadi ada apa istilahnya diskusi lah, oke. Kita maksudnya oposisi itu sebenarnya kan di belakang barisan ulama ya. Kalau ulama yang kita percaya gitu, yang lurus, insya Allah kita tuh bukannya melawan pemerintah, tapi pemerintah kan yang memusuhi kami tuh. Kita Indonesia, kita cinta. Saudara kita juga kita cinta, kita nggak mau ya diam-diam aja gitu. Ya gitu, Babe. Sekian. Terima kasih, Babe. Assalamualaikum. Salam. Jadi Mbak Karina ini intinya sebenarnya ini adalah ketidakpercayaan gitu. Saya kira itu bukan monopoli Mbak Karina ya. Masih ada yang lain? Ditampung Bang. Belum nih kayaknya pada. Oh ya, ini ada nih Mbak Belinda dari Kalimantan kalau nggak salah ini. Tujuan pemerintah untuk infrastruktur dana wakafnya, kalau untuk infrastruktur kenapa cuma dana umat Islam aja yang dituju? Kenapa pakai ekonomi syariah? Kenapa nggak mencari kenapa cuma ekonomi syariah? Yakin nggak toleransi nih gitu. Jadi maksudnya mungkin gini Mas Herzo, jadi kenapa cuman dana umat Islam saja yang disasar gitu loh? Apakah itu top kalau begini cerdas intoleransi seperti ini gitu? Itu dulu mungkin Mas Herzo ini ya. Jadi umatnya dicap intoleran, tapi kalau duitnya
harus ditoleran gitu ya. Toleransi. Silakan ganti dulu Pak Faruk dulu aja ya. Kita giliran Pak Faruk. Silakan. Kemudian Silakan. Terima kasih. Su, tadi ada beberapa hal ya isu oposisi. Memang satu hal mungkin ya kita nih kita persoalan tantangan kualitas demokrasi ya. Ini kan kita nggak usah benchmarking kemana-mana lah ya. Negara yang lebih maju itu kan kalau oposisi itu sebuah hal yang normal ya. Lalu juga apa namanya check and balance. Ini kan semua bagian dari check and balance gitu kan. Nah, cuma tadi itu kan ya indikasinya nih ada penurunan kualitas demokrasi di mana sepertinya tuh nggak bisa mengakomodasi kritik, walaupun satu sisi mengharapkan kritik gitu kan. Nah ini hal-hal yang seperti inilah ya. Ini tantangan kita bersama ya sejak kita reformasi 98 gitu kan. Nah, cuma jadinya itu kan kalau ada checks and balance ya. Kalau bicara konsep demokrasi yang sudah negara jadi itu kan polisi nggak boleh dipolitisasi, tentara nggak boleh dipolitisasi, mereka harus netral ya, birokrasi. Itu kan kita berkuasa masih pemerintahan gitu kan. Kalau di Amerika disebutnya kan Biden administration, Trump administration ya. Nah, mereka cuma administrasi 5 tahun ganti gitu kan. Nah inilah ya peningkatan demokrasi inilah yang menjadi tantangan bersama memang. Karena jadinya kan supaya nantinya orang freedom of fear kan nggak ada rasa takut juga untuk mengkritisi, karena kalau kita mau komit bicara demokrasi ya demokrasi harus bisa menerima kritik walaupun jadi perdebatan menghina gimana gitu kan. Nah ini yang lain lah ya penghinaan, tapi kalau kritik ya harus gitu kan. Nah terus yang berikutnya tadi itu yang terakhir ya kenapa cuma dari ekonomi syariah saja gitu. Tapi to be fair, sebetulnya gini, sumber pendapatan pemerintah kan 2, pajak dan hutang gitu kan. Nah itu di mana-mana juga ada gitu ya. Hutang itu bentuknya surat berharga. Ada hutang dari luar negeri, dari lembaga-lembaga multilateral. Ada hutang dari dalam negeri seperti mengeluarkan obligasi gitu kan, atau obligasi syariah. Nah, sebetulnya ini enggak juga bahwa dana umat aja ya, karena kebetulan kita concern ke sana gitu kan. Dia juga keluarkan obligasi kan, obligasi konvensional dia keluarkan juga gitu, obligasi konvensional gitu kan. Nah, jadinya sebetulnya ada juga gitu kan kebutuhan dana dengan mengeluarkan obligasi itu bukan hanya untuk ya Indonesia mayoritas muslim gitu kan. Sebagian obligasi kita juga dibeli oleh pihak asing gitu kan, oleh pihak luar negeri. Jadi sebetulnya intinya berbagai usaha lah dilakukan untuk mencari dana gitu kan, untuk mencari dana ya. Kalau dari syariahnya bisa ya digunakan juga, jadinya sebetulnya esensinya seperti itu gitu kan. Ini satu instrumen gitu. Nah yang terakhir mungkin sedikit aja ya, saya mungkin melihat ini ya Babe Haikal, mungkin negara ini bagaimanapun ini unsur pemaksaannya ini juga dia harus di constrain ya, jangan sampai negara ini juga terlalu otoritarian bisa melakukan segala hal yang dia mau, ini berbahaya juga gitu kan. Nah lebih baik walaupun in the name of the Islamic instrument, atas nama instrumen syariah, tetap ya cara-cara pemaksaan tadi itu saya tetap melihat apapun jangan ya, karena bahaya juga gitu kan kalau mereka bisa melakukan hal itu gitu. Lebih baik yang tadi itu kan, yang logis aja gitu. Yang tadilah top 1% gitu kan. Nah, itu kan bisa berapa dana itu kan kalau tax progresif kepada mereka gitu kan. Atau top 50 lah orang-orang terkaya yang tadi saya bilang 4 orang sama dengan the bottom 40% gitu kan. Nah, itu kan potensi itu legitimate, bisa gitu kan. Dibikin aturan main seperti itu gitu. Nah, itu yang lebih memungkinkan. Kalau ada perubahan pemerintahan ya bisa saja gitu. Kalau kayak di Amerika kan bisa itu kan, dinamis gitu kan kebijakan perpajakan itu. Kalau misalkan Bernie kemarin menang ya dia punya rencana tadi itu gitu kan. Nah, pajak yang tinggi untuk kelompok-kelompok top 1% atau ultra high net worth individual. Nah, kalau kita ya itu hal yang bisa secara konstitusional dilakukan. Itu mungkin ya beberapa hal. Silakan. Ya, silakan sekarang Babe Haikal.
Baik, yang bertanya saya menganggap ini pertanyaan yang cerdas sekali. Tahukah bahwa menurut data 4 orang terkaya Indonesia sama dengan 100 juta penduduk miskin? Ya, saya ulangi ya. Ini laporannya resmi loh ya. Laporannya resmi loh ya. Sama ya, 4 orang itu sama dengan 100 juta. Bayangkan, jadi kita mau kasih usul kepada pemerintah. Pemerintah, daripada Anda capek-capek ngumpulin ya 100 juta orang tuh banyak banget gitu loh. Kalau dibanding dengan 4 orang tuh aduh elah. Kenapa sih nguber-nguber itu? Karena yang 100 itu tanpa daya. Bisa diapain aja. Gitu loh. Di situ masalahnya. Kalau 4 orang terkaya itu sama dengan 100 juta orang dan 100 juta yang diubek-ubek, artinya 100 juta ini tanpa daya. Itu pertanyaan yang cerdas tuh tadi dari penanya itu. Jadi pemerintah harusnya bisa nih atas nama undang-undang. Nih tolong sampaikan dan dengarkan, mudah-mudahan sampai kepada Pak Jokowi dan semua timnya. Atas nama undang-undang pasal 33 ayat 1, 2 dan 3, pemerintah berhak untuk mengambil tanah-tanah yang Anda kuasai. Itu dong. Negara itu ya menguasai hajat hidup orang banyak, itu berhak loh negara ambil. Ya, tanah, bumi, air, tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Itu amanat undang-undang, dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara. Tolong hentikan, Pak Tata, saya nggak bisa berhenti. Tolong henti. Dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara. Stop, ada buzzer. Hentikan, saya nggak bisa berhenti nih. Ada buzzer. Stop. Saya nggak bisa berhenti nih. Ya. Oke. Dikuasai negara, gitu loh. Dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ini kan tergantung negara mau serius apa tidak, gitu loh. Negara mau serius atau tidak, itu aja. Oh, negara sangat serius, ya ambil dulu dong harta-harta itu. Faruk tadi udah buka 2 macam. Asabri berapa itu? Ya. Asabri berapa? 23 triliun. Jiwasraya berapa? 22 triliun. Dan di breakdown aja semua itu. Lalu ditanya kemana? Lalu harta pejabat. Pakai pembuktian terbalik. Anda dapat punya uang segini dari mana? Anda punya rumah sebegini dari mana? Pejabat yang punya rumah, Anda tahu siapa kalau saya sebutin? Anda tahu pasti. Pejabat yang punya rumah di Beverly Hills. Pejabat yang tetangganya siapa pemain bola itu? Ronaldo. Beckham. Oh, Pemimpin partai. Pemimpin partai yang tetangganya Beckham. Lu dari mana gitu dong? Kan gue tahu usaha lu tuh apa aja. Kok lu bisa gitu loh punya jadi tetangga Beckham gitu loh. Yang rumahnya itu harga belinya itu harus di atas 500 miliaran gitu loh. Kok lu bisa ya punya duit sebegitu banyaknya? Negara serius apa tidak? Jadi negara kita dukung program ini, namun ini bersusah payah untuk mengambil sesuatu yang hasilnya kita udah tahu kecil, tapi mengabaikan sesuatu yang sangat besar. Negara tuh tahu siapa yang punya tanah di sini tahu tuh siapa. Berapa ribu hektar, berapa juta hektar tuh negara tahu. Jadi kalau mau selamatkan negara, Pak Jokowi dan semua timnya atas nama undang-undang ambil harta mereka. Karena itu dikuasai oleh negara. Dan negara harus pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nggak bener gitu loh. Kalau 1 orang sama dengan 100 juta, nggak bener gitu loh. Kalau 4 orang menguasai 90% harta negara, nggak bener. Ada yang salah dalam kelola negara. Begitu jawaban saya. Oke. Mas Atta kan masih ada pertanyaan-pertanyaan. Saya lihat di chat room itu juga ada beberapa pertanyaan ya yang
bisa diajukan ya. Atau ada dari forum yang akan menyampaikan lagi, tapi di chatroom tadi saya lihat juga ada Mbak Nadia. Ini ada beberapa pertanyaan. Nadanya sih mirip-mirip ya. Intinya seperti pertanyaan bahwa apa namanya, sebenarnya rakyat itu bukannya tidak mau untuk berpartisipasi, hanya saja ini soal trust ya, jadi legitimasi daripada pengelola dana yang akan diberikan itu, gitu. Jadi sekarang mungkin intinya ini tadi sudah di beberapa alternatif seperti Pak Faruk sudah. Kalau Pak Faruk ini modelnya seperti orang Demokrat di sini, mau memajaki orang-orang yang kaya kan. Kalau Republikan kan nggak mau, karena Republikan kan orang-orang kaya, dia nggak mau dipajak. Nah itu salah satu alternatif. Nah kalau alternatif itu kelihatannya juga susah di Indonesia tuh Pak Faruk ya, karena sebelum mereka naik kan orang-orang kaya itu udah kasih uang pajaknya duluan sama para calonnya gitu loh. Dia bilang lah, lo kalau minta lagi kan gue udah kasih tadi kan gitu. Giliran gue dong dikasih kan gitu kasar. Jadi ini ayam sama telur. Tapi itu intinya yang ada di sini. Jadi alternatif apa yang kita bisa lakukan baik dari sisi agama ini, kalau saya bisa satukan ini pertanyaan ini juga ada di WhatsApp tadi juga ada yang bertanya seperti itu. Jadi dari alternatif apa lagi yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengumpulkan dana umat ini untuk kemaslahatan rakyat lebih banyak. Saya sempat bicara sama Mas Hersu tadi sebelum kita mulai bahwa sebenarnya pemerintah ini kan kita harus lihat bahwa keadaan ekonomi ini kan bukan saja di Indonesia, seluruh dunia gitu loh. Ada masalah ini. Dan sebenarnya dana umat ini adalah dana, kalau Pak Faruk mungkin bisa elaborate, dana yang paling murah. Kenapa? Ini istilahnya fresh fund yang tidak ada embel-embelnya gitu loh. Nah, artinya gini, kalau kita minta bantuan dari luar negeri kan ada bunganya tinggi umpamanya, ada term and condition yang macam-macam. Tapi kalau bisa dimanfaatkan dana umat ini yang menurut wakaf itu sampai 2.000 triliun, kemudian dana zakat itu sampai berapa ribu triliun, kalau semua itu bisa terkumpul, ya diberikan sukuk atau apapun namanya, tapi kan secara term and condition daripada pinjaman itu sendiri kan sangat ringan gitu ya Pak Faruk ya. Jadi ini suatu dana yang sangat menggiurkan sebenarnya. Tapi apakah ada alternatif lain? Ini kira-kira pertanyaan dari semua teman-teman yang ada di chat dan ada juga di WhatsApp saya ya. Bagaimana seharusnya menunjukkan niat baik? Kita mau menunjukkan niat baik untuk membantu pemerintah, tapi in return-nya apa? Jadi artinya alternatif apa yang kita bisa, sehingga diskusi ini kita bisa memberikan suatu referensi, oh seperti ini mungkin kira-kira. Gitu Mas Hersu. Dari tadi ada yang referensi, tapi terus tiba-tiba nah ini mohon di-mute. Iya, namanya Mas Rainer, tapi tiba-tiba hilang tuh. Oke, kalau saya kira penting ini untuk memberikan semacam solusi. Kalau pada ini enggak dari ya oke. Ini kan kalau hampir semua orang, saya kira bukan hanya teman-teman di Forum Tanah Ayah saja, tapi hampir semua masyarakat di Indonesia kan problemnya tadi ada public distrust yang luas terhadap pemerintah. Tapi saya kira kita sepakat dalam situasi ini ketika kalau kemudian umat itu mengambil inisiatif, karena kalau sebagai mayoritas kan, kalau persoalan umat Islam itu beres, saya kira kan sebagian besar persoalan dari pemerintah itu sendiri juga beres gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya kemarin mengusulkan semua jangan dilembagakan atau diinstitusionalisasi oleh pemerintah. Kenapa enggak kemudian pemerintah meng-empowerment lembaga-lembaga masyarakat itu yang tadi disarankan juga oleh Babi, ini tinggal bagaimana soal transparansinya dan akuntabilitasnya. Silakan. Sekarang siapa? Pak Farul atau Babi? Itu bukan soal Babe atau ke Pak Faruk, itu semuanya itu kapasitasnya beliau itu. Kalau saya bagian provokator. Oke. Silakan kalau gitu. Pak Faruk dulu soal institusionalisasi lembaga atau empowerment lah keuangan umat ini. Oke.
Oke, Pak Hezu, mungkin yang tadi itu pertama diangkat Pak Tata ya, cost of fund, sumber pendanaan gitu kan. Memang dalam ke depan itu sebetulnya sumber pendanaan ya terlepas nih dulu pemerintahannya gitu kan, pengelolaan sumber pendanaan itu yang baik itu memang kalau kita itu bisa optimalisasi dana-dana dari dalam negeri gitu kan dengan investor dalam negeri gitu kan, karena kita tidak akan mempunyai resiko mata uang gitu kan kalau kita dana dari luar gitu kan, atau mengeluarkan surat berharga dalam bentuk dolar, nanti kalau ada pergerakan itu kan berdampak gitu. Nah, tetapi tadi cash wakaf gitu kan, itu salah satu sarana memang, walaupun tadi saya sebutkan ya, dibandingkan sukuk-sukuk yang lain, cash wakaf link sukuk ini baru muncul sekali gitu, baru muncul sekali. Yang sekarang ini kita belum tahu nih apakah akan dikeluarkan, tapi kalau saya punya perasaan mungkin akan dikeluarkan lagi gitu kan. Karena sekarang udah tersosialisasi sedemikian lebih ramai lah daripada yang sebelumnya. Nah, cash wakaf link sukuk memang bedanya sama sukuk yang biasa adalah kalau yang satu tadi saya bilang ya, uang yang ditanamkan itu kembali ke kita. Kita beli sukuk nih, kalau ada sukuk retail, kemarin ada sukuk retail, kita beli sukuk retail 10 juta gitu kan. Nah, itu hasilnya masuk ke kita. Kalau yang sukuk biasa gitu, yang dikeluarkan pemerintah atau akhirnya ada sukuk retail. Kalau yang cash wakaf, nah itu hasil yang harusnya untuk kita itu dikasihlah nazir gitu kan, di antaranya Badan Wakaf Indonesia. Pak Farouk, yes. Pak Farouk, bisa dijelaskan sukuk? Banyak teman-teman yang nggak tahu sukuk. Oke, ya terima kasih. Sukuk jadinya gini ya, sukuk adalah sebuah instrumen keuangan syariah. Ibaratnya mungkin kawan-kawan pernah dengar obligasi ya, bond gitu kan, obligasi. Nah, kalau sukuk adalah versi syariahnya gitu. Kalau obligasi itu tadi kan itu surat utang negara. Nah, obligasi ini digunakan oleh pemerintahan di berbagai negara sebagai satu instrumen untuk cari dana gitu. Nah, karena dengan perkembangan keuangan syariah, kita anggap kalau yang obligasi kan bunga, pakai bunga. Itu perlu diganti dengan instrumen yang syariah. Nah, maka lahirlah sukuk itu Pak Tata tuh. Nah, di Indonesia dikeluarkanlah undang-undang sukuk itu tahun 2008 kan. Nah, yang membuat negara bisa mengeluarkan nggak bisa. Jadi itu obligasi negara syariah ya, atau surat berharga syariah negara. Nah, itulah maksudnya sukuk itu Pak Tata ya. Sekarang diinovasi, dananya itu tadi keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sosial. Nah, pihak DepQ kemarin sudah mendefense bahwa itu semua uang itu nanti dikasih kepada dana-dana sosial. Memang secara teoritis ini untuk membantu ya kelompok duafa gitu kan dan lain sebagainya. Ini theoretically bagus gitu kan. Cuma tadi memang ini masalah governance. Masalah governance itu menjadi penting kan, tata kelola, tadi BWI-nya sendiri kayak gimana gitu kan. Nah, kalau kawan-kawan di BWI pun menyadari kan banyak hal juga yang mereka harus perlu di-upgrade lah kapasitas BWI gitu. Nah, jadinya memang satu sisi capacity building ini akan menjadi penting gitu kan, BWI-nya capacity building gitu kan. Nanti tadi itu transparansi penggunaan dana ini dan lain sebagainya. Ini yang perlu dilakukan. Memang sejauh ini sekarang ya Departemen Keuangan sudah melakukan itu, tapi bukan yang wakaf gitu kan, tetapi yang sukuk biasa aja. Nah, uangnya itu dipakailah untuk memenuhi kebutuhan APBN. Sebetulnya itu aja sekarang, simple as that. Itu udah berjalan gitu kan, itu udah berjalan ini sejak tahun 2009 gitu kan, udah berjalan, bahkan dijual juga ke luar negeri ya sukuk-sukuk itu. Nah, jadinya itu memang salah satu instrumen negara untuk mencari uang. Nah, tapi memang kalau yang sukuk ini sejauh ini obligasi syariah ya belum pernah ada isu gitu kan, ada persoalan. Ini persoalan kita kadang-kadang tuh kan misalkan ada di BUMN gitu kan dan lain sebagainya ya, korupsi yang
tadi disebutkan kan Jiwasraya, Asabri dan lain sebagainya. Nah, kalau kasus Jiwasraya, Asabri ini kegagalan sistemik ya dari pertama Kementerian BUMN. Itu kan BUMN tuh. Bagaimana pengawasan BUMN kepada mereka gitu kan, Kementerian BUMN. Lalu OJK, kita punya OJK. Mereka lembaga keuangan kan, Asabri, Jiwasraya. Nah, OJK juga gagal. Ini memang jadinya ya itu challenge kita gitu kan. Nah, tantangan yang sekarang ini harus dihadapi gitu kan. Karena kalau untuk memajukan negara ini, isu good governance ini menjadi hal yang sangat penting gitu kan. Nggak ada negara bisa maju kalau nggak ada good governance, gitu kan. Nggak ada accountability yang baik gitu kan. Nah, jadi saya melihat ya, ini side issue sebetulnya nih, isu gerakan nasional wakaf uang dan lain sebagainya gitu kan. Isu yang lebih penting adalah perbaikan tata kelola secara keseluruhan nih kita ini gitu kan. Yang mengakibatkan apa namanya persoalan-persoalan yang lebih besar tadi. Tes wakaf ini ya yang saya bilang ini belum sangat optimum kok. Yang kemarin berhasil baru cuma 50 miliar, jauh kecil, masih kecil gitu kan. Ini juga belum dikeluarkan. Ini lebih seremonial kalau saya lihat ini kemarin gitu kan. Walau luhu halam, akhirnya kemana gitu kan. Ini kok nggak langsung juga masyarakat diminta sumbangannya, diminta beli sukuk wakaf ini nggak ada juga belum gitu kan. Itu cuman gong aja seremonial kemana gitu kan. Lebih baik kita jangan losing sight yang tadi isu ekonomi politik yang lebih besar tadi itu gitu kan. Nah, kalau ini saya melihat ya side issue gitu kan, apa namanya gerakan nasional wakaf uang gitu. Nah, itu mungkin ya. Kalau tadi Pak Subino menarik institusional, apakah harus semuanya diinstitusionalisasikan? Nah, ini subjek diskusi tersendiri gitu kan. Tapi kalau saya melihat apa negara ini ya nggak ada salahnya gitu kan, apa namanya negara memainkan peran gitu kan dalam pengembangan apa namanya institusi keuangan syariah gitu kan. Karena Malaysia kita kan masih lebih kecil dibandingkan Malaysia gitu kan. Pangsa pasar perbankan syariah kita kan jauh lebih kecil dibandingkan misalkan Malaysia. Malaysia juga dia top down gitu kan. Dia ada peranan negara juga di situ gitu. Kalau saya dari sisi itunya nggak melihat ada persoalan ya, tapi ini memang bisa didiskusikan lebih jauh. Itu mungkin kurang lebihnya, Pak Hersu ya dan Pak Tata.